Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian dari para ulama itu bahkan ada yang sampai memilih lebih baik hidup miskin daripada kaya karena takut fitnahnya harta. Ini bukan cuma ulama, sebagian dari sahabat. Antum pernah dengar kisahnya siapa? Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Ini sahabat bahkan dia pernah mengatakan di depan majelis umum, kemiskinan lebih aku sukai daripada kekayaan. Sakit lebih aku sukai daripada waktu sehat. Bayangkan, siapa yang pernah bicara seperti ini atau berdoa seperti ini? Mau jadi orang miskin, mau jadi orang sakit terus. Ini ucapannya sahabat yang mulia. Didikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau mengetahui manusia itu kalau dalam keadaan lemah, kekurangan, dia lebih gampang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih gampang merendahkan diri, lebih gampang jauh dari kelalaian. Tapi tetap saja pernyataan ini tidak dibenarkan 100%. Karena satu manusia tidak bisa disamakan dengan manusia yang lainnya, iya kan? Ada orang yang diberikan kemiskinan malah tambah parah, iya kan? Malah mengeluh setiap hari kerjaannya menjadi peminta-minta, tidak menunjukkan kehormatan dirinya, malah semakin malas. Sebaliknya, ada orang yang diberikan kekayaan, justru dia bisa menggunakannya di jalan Allah. Tapi juga banyak yang diberikan kekayaan, justru semakin lalai dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisah Abu Dzar tadi, ucapannya ini pernah dinukil oleh salah seorang tabi'in, disampaikan kepada cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Ketika mendengar ucapan ini, sahabat yang mulia ini mengeluarkan pernyataan yang lebih indah dan lebih tinggi. Beliau berkata, rahimallahu Abu Dzar, semoga Allah merahmati Abu Dzar. Wa amma ana fa'akul, adapun saya yang saya akan ucapkan adalah, manittakala ila husni ikhtiyarillahi lahu lam yatamanna syai'an. Barang siapa yang selalu bersandar kepada pilihan Allah yang terbaik untuk dirinya, maka dia tidak akan pernah mengangan-angankan sesuatu selain yang Allah pilihkan. Inilah yang terindah. Dan inilah ucapan yang paling tinggi dalam keimanan. Maksudnya, dia mengatakan, jangan memilih untuk dirimu karena kamu tidak tahu akibat dari pilihanmu. Tetapi, apa yang Allah berikan untukmu dari urusan dunia, berusahalah mencari keridhaan Allah di situ. Kalau Allah berikan kamu kekayaan, minta kepada Allah untuk dianugerahkan syukur dan dihindarkan dari fitnah harta. Kalau Allah berikan kemiskinan, minta kepada Allah untuk diberikan kesabaran dan selalu bersangka baik kepada Allah. Ini yang terbaik. Makanya saat ini berapa kali saya ulang di majelis, ya. Dalam menyikapi harta ini akan terlihat dari doa-doa dan permohonan kita. Kalau saat ini kita berdoa kepada Allah, kita jujur mengatakan, apa yang kita minta? Apakah kita minta menjadi orang miskin yang bersabar atau orang kaya yang bersyukur? Rata-rata permintaannya apa? Hah? Orang kaya yang bersyukur. Padahal juga yang jadi orang kaya juga tidak banyak-banyak banget ya. Mayoritas permintaan kita apa dalam doa? Apa yang kita minta? Menjadi orang kaya atau orang miskin? Saya yakin rata-rata meminta jadi orang kaya. Kenapa? Selalu kita bayangkan kalau kaya itu senang, iya kan? Di situ ada pengaruh dari nafsu kita. Pengaruh dari nafsu kita. Kita selalu ya menghadapi kehidupan ini, ketundukan dan kepasrahan kepada Allah itu kurang. Jadi kita selalu mendahulukan pilihan kita. Kita memang boleh berusaha, boleh meminta kebaikan, tetapi jangan mendahului kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim punya penjelasan yang sangat baik, kalau bukan karena waktu ya yang terbatas, ketika menafsirkan firman Allah dalam Al-Qur'an, wa asa an tuhib takrahu syai'an wa huwa khairul lakum
Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu justru baik bagimu, atau kalian menyukai sesuatu padahal buruk bagimu. Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Contohnya, orang berusaha. Dia sudah siapkan semua, ya, strategi yang baik, memilih tempat yang baik, mencari dagangan yang kira-kira laku di pasaran dan halal. Dia usahakan, dia meninggalkan usahanya yang dulunya haram. Dia berusaha, dia sudah berdoa kepada Allah supaya dijadikan laris dagangannya. Ternyata lah dagangnya tidak laris. Muncul persangkaan buruknya kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, dulunya saya melakukan yang haram, justru laris dagangan saya. Justru usaha saya berhasil kelihatannya. Saya sudah bertobat meninggalkannya. Saya meminta kepadamu untuk dagangan saya yang halal ini meskipun tidak laris-laris banget, yang penting mencukupi, tidak juga dijadikan laris. Bagaimana seperti ini? Kita katakan, ini kan seolah-olah orang ini ingin mengatakan, ya Allah, saya tahu bahwa ini adalah kebaikan bagiku, kan begitu? Ingat, di hadapan Allah kita tidak boleh mengusulkan. Dia Maha tahu. Kalau kita bicara di depan manusia, iya kan? Kalau kita bicara dengan manusia, kita berembuk, kita bermusyawarah. Kenapa kita bermusyawarah? Karena sama-sama tidak tahu akibat dari urusan ini, iya kan? Kita bermusyawarah minta pendapat orang yang ahli. Orang yang ahli pun tidak tahu. Tapi Allah Maha mengetahui akibat dari segala sesuatu. Yang tersembunyi sekalipun kebaikannya Dia Maha mengetahui. Tidak pantas kita menghukumi Allah dengan keinginan kita. Ya Allah, saya inginnya begini, kenapa kamu berikan begini? Itu kan hakikatnya. Ini tidak benar. Harusnya kita bersangka baik kepada Allah. Oh, ternyata Allah menjadikan ini tidak laris supaya saya tidak lalai dari sholat 5 waktu, dari pengajian saya. Allah menyembunyikan ada kebaikan lain. Mungkin saya pindah di usaha lain, disitulah tempat keberhasilan saya. Kemudian Allah ingin menguji. Saya dulu waktu melakukan yang haram di masa lalu kan masih banyak dosa-dosanya. Mungkin ujian ini untuk menghapuskan dosa-dosa saya. Banyak sekali kebaikan. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala di antara namanya yang maha indah adalah Al-Latif, yang maha halus. Di antara maknanya, Allah itu menyampaikan kebaikan kepada hambanya, terkadang dari arah yang tidak diperhitungkan oleh hamba bahwa itu adalah kebaikan baginya. Dia menyangka keburukan padahal Allah menghendaki kebaikan baginya. Makanya dari permohonan dan sikap-sikap kita bisa menilai bagaimana dominasi atau fitnah dunia dalam hati kita menguasai hati kita, sehingga itu pun mempengaruhi permintaan-permintaan kita. Ucapan yang saya nukilkan tadi dari Al-Hasan radhiyallahu taala anhu ini yang menjadi patokan dan kaidah yang kita pegang. Barang siapa yang selalu menyandarkan diri, menerima pilihan Allah yang terbaik bagi dirinya, maka dia tidak perlu menginginkan atau mengangan-angankan sesuatu selain yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan bagi dirinya dalam urusan-urusan dunianya. Tentu ini membutuhkan latihan, membutuhkan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dibimbing dalam kebaikan untuk menghindari fitnah-fitnah yang bisa merusak atau mengurangi keimanan kita. Na'udzubillahi min dzalik.